Pelayanan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu lama mendorong warga enggan mengurus sendiri permohonan perizinan maupun non-perizinan di setiap kantor pemerintahan di DKI. Hal ini pun mendorong lahirnya perantara atau calo yang memunculkan adanya biaya dalam berbagai permohonan dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Berdasarkan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta di era perubahan menuju Jakarta Baru, Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP dibentuk. Melalui PTSP, warga sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam melakukan permohonan perizinan maupun non-perizinan dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama baru-baru ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah mendesain PTSP layaknya sebuah bank. Warga akan dilayani secara teratur sesuai permohonan layanan. PTSP ibarat seorang calo namun tidak dibayar dan murah hati. Lebih lanjut Basuki menambahkan, semua urusan permohonan perizinan maupun non-perizinan sudah dilayani di PTSP. Olehnya, tugas lurah sebagai manajer wilayah harus mengawasi lingkungannya dengan baik. Jika tidak, sanksi pemecatan akan didapatnya. Calo yang melayani seperti bentuk bank, tapi calo yang murah hati dan baik hati. Jadi Bapak Ibu mau urusan surat apa saja, datang aja sama calo, kira-kira gitu kan. Nanti si calo ini urusin semua urusan dan tanpa perlu dipungut bayaran. Nah ini dasarnya ini. Ini diduduki oleh kepala PTSP. Lalu lurah ngapain? Lurah ini adalah manajer wilayah. Jadi dia harus lihat kebersihannya, keamanannya, ketertiban, sampai keindahan. Makanya kita pengen sebetulnya tiap kelurahan itu saya nggak mau lihat ada satu puntung rokok pun di jalan sebetulnya. Jadi harus kerjasama dengan RT RW. Kami ingin betul-betul yang kerja ini baik. Tapi kalau malas, kami jurusnya cuma 3, pecat, gampang. Dari Jakarta Pusat, Adi Alfian memberitakan. Undang-Undang tahun 2009 itu hanya kendaraan beroda 4 dan roda 3. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, supaya kita semua menyampaikan kepada taksi, baik itu Bluebird maupun Express maupun Gojek maupun Grab atau yang lain pun menahan diri untuk tidak melakukan lagi tindakan-tindakan seperti tadi. Saya ulangi seperti tadi yang sampai men-sweeping, karena kami akan mengambil tindakan tegas dan sudah mulai melakukan itu. Tapi masalah tadi keadilan, tadi Presiden sudah memberikan perintah sama saya 15 menit yang lalu, itu akan kita pelajari dengan cermat. Menteri Kominfo dan Menteri Perhubungan nanti akan duduk sama-sama melihat bagaimana ini kita bisa selesaikan. Dan saya hanya minta sekali lagi pada semua, jangan ada provokator yang bermacam-macam terhadap ini. Kami akan sekali lagi tindak tegas terhadap ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan Bapak Wakapolda untuk memberikan tambahan. Terkait dengan penyelarasan aturan, Pak, kan ada permintaan dari Pak Jonan ke Pak Rudiantara untuk memblokir sementara aplikasi dari transportasi apps ini. Nah, kira-kira akan diambil langkah itu apa enggak, Pak? Karena kita butuh dari tadi kan salah satu tuntutan dari mereka juga itu, Pak, untuk memblokir sementara sampai ada kejelasan aturan dari pemerintah tentang aplikasi apps ini. Terima kasih, Pak. Kalau kita tutup aplikasi ad ini juga, nanti berapa ratus ribu lagi yang ribut, sama saja. Tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kasih waktu kita untuk mencari solusi yang terbaik. Saya pikir itu. Jadi jangan seperti tuntut sekarang langsung bilang ya, langsung besok jadi, tidak sesederhana itu juga. Ya sabarlah, kita kan perlu waktu. Kan sudah tahu kita merubah itu bukan seperti balik tangan. Silakan. Ya kita lihat, karena merevisi undang-undang itu kamu tahu bisa setahun 2 tahun. Jadi bukan soal gampang, ya. Kita mesti cari format yang pas. Kita tidak mau juga berlama-lama. Kita cari. Ya kita lihat nanti mana yang terbaik. Ada Pak Lambok di sini di belakang saya yang sudah saya minta tadi untuk mulai melihat
apa yang kita lakukan dari aspek hukum secara benar. Kita juga tidak ingin mengulangi kesalahan. Karena saya kira ada pertanyaan. Ya. Bapak sempat bilang bahwa akan berusaha menentukan asas keadilan. Lalu apa yang akan dilakukan? Itu pertama. Yang kedua, padahal konflik horizontal di lapangan sudah banyak terjadi. Apa yang akan bisa dilakukan agar mencegah konflik horizontal terjadi kembali? Ya, kami sedang pelajari sekarang. Tadi baru Pak Rudi membisikin saya, kita sedang pelajari. Saya sudah sebutkan tadi, besok saya berharap Pak Kominfo dengan Pak Jonan akan duduk dan kami untuk melihat mana-mana yang harus disesuaikan. Karena online ini, aplikasi ini terus terang tidak terbayang. Anda pun, saya pun tidak terbayang bahwa bisa seperti begini, jadi cost-nya jadi murah. Memang kalau saya boleh nyinggung sedikit dari aspek bisnisnya, memang overhead daripada seperti taksi-taksi yang sudah ada itu memang lebih tinggi daripada yang aplikasi ini. Karena aplikasi ini orangnya tidak banyak, hanya main gini aja, itu juga mengakibatkan lebih murah. Nah, sekarang kita mesti cari di mana membuat ini seperti yang diperintah Presiden supaya membuat keadilan itu lebih bagus lagi. Tapi saya pikir keadilan itu pun juga jalan harus dari dua pihak, tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Dan perlakuan tadi yang untuk yang taksi yang sudah yang reguler ini, konvensional ini dengan yang tadi aplikasi, memang ada hal-hal yang mereka harus sama, yaitu seperti tadi izin, kemudian pendaftaran, kemudian pajak dan sebagainya itu harus sama. Nah, yang menjadi beda nanti masalah cost efficiency karena tadi overhead dari mereka itu berbeda. Kita mesti mencari nanti jalan keluarnya. Ya. Ya, ini tadi yang kita bicarakan ini. Kita sikap pemerintah seperti itu. Jadi Pak Rudi tadi bicara sama saya, kita akan menyelesaikan itu dengan baik. Mereka sendiri dengan tanggapannya katanya kan ada keadilan. Tanggapan dari mereka sendiri memberikan ya kan tidak bisa overnight, Dek. Nggak bisa kita ngomong sekarang besok jadi, nggak kan. Tapi pasti kita akan mengarah sana karena itu sudah ada perintah dari Presiden. Ya. Lalu apabila nanti ada kesempatan mungkin kan mempertemukan dari perusahaan taksi konvensional dengan pengelola aplikasi online. Ya, kami akan temukan. Tadi pengelola Grab dengan Gojek juga ada di sini. Nanti tadinya kita inginkan ada dari konvensional, tapi karena satu lain hal tidak bisa. Tapi besok saya pikir akan bisa. Tadi Bapak menyebutkan tentang cost-nya ini akan dilakukan penyetaraan atau seperti apa? Ya, kita lihat nanti. Ini saya masih baru dari rapat sana kemari baru saya tadi terpikir mengenai itu. Tidak ada yang salah, saya koreksi. Kita tidak terbayangkan bahwa perubahan teknologi itu begitu cepat, yang begitu banyak dampaknya sekarang ke kehidupan kita. Kita nggak tahu 5 tahun lagi juga teknologi dampak perubahan apa lagi dalam berbisnis di dunia ini. Ya. Jalan apa yang dipertimbangkan? Jalan yang ingin dibahas apa? Ya, kita mau melihat mungkin yang konvensional harus merubah cara bermain dia. Sekarang juga saya dengar tadi Grab juga membantu aplikasi kepada kepada Express, ya, dan juga mungkin ke Bluebird. Ya, memang harus melihat, nggak bisa lagi karena itu sekarang sudah terjadi di lapangan. Silakan Mas Yada.